saudara ya. Tetapi seringkali setiap kali saya mengucapkan selamat hanya dibalas pagi ya atau sore. Memang kita sudah sama-sama memasuki sore ya, tetapi belum tentu kita selamat. Ini sebabnya ucapan selamat itu menjadi sangat penting buat kita ya saudara. Kalau kita mengucapkan selamat itu berarti kita berdoa dan mengharapkan supaya orang itu selamat. Jadi bukan sorenya yang keras ya, tetapi yang keras harus selamatnya, karena itu menjadi sangat penting buat kita. Tapi saya hanya diberikan pagi ya, dan saya tidak sore, dan saya tidak mengharapkan sungguh-sungguh saya selamat. Padahal saya sudah tiba di sini dengan selamat, bukan ya? Ya, tadi sudah sempat juga melihat Polres Sacramento, mereka dibimbing sama Ibu Paula, dan juga kita foto-foto di Kapitol juga ya. Tetapi saudara tidak mengucapkan saya selamat, cukup sore saudara. Jadi sekali lagi, selamat sore saudara. Selamat sore. Selamatnya yang harus jelasnya saudara. Salam damai sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Iya, rasa-rasanya kalau kita ini mau honest ya, di antara semua kalangan agama, kita ini orang-orang Kristen yang paling malas atau mungkin tidak suka bertegur sapa, kan? Iya atau tidak? Kalau jujur saudara, kalau kita ini bertegur sapa itu gegap gempita atau tidak? Itu sebabnya kalau saya perhatikan, orang merubah salam dari orang Kristen ya, tadi salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Itu berarti mengharapkan balasannya. Tetapi biasanya dalam salam buat orang Kristen tidak ada balasannya saudara ya. Dan itu sebabnya daripada kecewa orang kemudian merubahnya. Saya lihat kalau orang-orang Kristen mulai pidato dalam upacara-upacara resmi negara, mereka merubah salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Nah, itu berarti termasuk saudara dan saya. Jadi saya nggak usah harap saudara jawab, karena saya juga sudah salami saya sendiri, daripada saya kecewa saudara untuk menanti dan harapkan balasan dari saudara. Padahal kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, salam orang Kristen itu harusnya paling gegap gempita ya. Jawabnya juga sangat jelas, salam damai sejahtera bagimu juga ya. Saudara, kalau saudara perhatikan orang Hindu kasih salam dari mana? Meriah saudara. Kalau saudara katakan Om Swastiastu, semua pasti gegap gempita. Om Swastiastu, ya, artinya saudara, semoga Anda dalam keadaan baik oleh karena Yang Widi. Orang Buddhis bagaimana? Kalau kasih salam juga gegap gempita. Namo Buddhaya. Semua akan jawab gegap gempita, Namo Buddhaya. Artinya saudara, dimuliakan dan terpujilah Sang Buddha. Nah, orang Islam lebih gegap gempita ya. Assalamualaikum. Apa yang saya dengar? Gegap gempita semua. Waalaikumsalam. Ya, bahkan kadang-kadang mereka kata, Assalamualaikum terlalu pendek bagi mereka. Salam itu harus lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawabnya juga orang nggak mau pendek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Kristen gitu. Terlalu panjang, gitu ya, terlalu panjang ya. Padahal kalau kita mau lihat di dalam Alkitab lebih panjang lagi. Kalau sudah mau pakai Alkitab, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan kita sudah singkat menjadi salam damai sejahtera untuk saudara-saudara. Rasanya juga masih pendek juga, masih terlalu panjang. Orang shalom saudara, gitu ya. Shalom saudara-saudara. Shalom sebetulnya belum salam, bukan ya? Salam itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau saudara itu mau sungguh-sungguh untuk memberikan shalom, kata apa sih? Saya ambil waktu ini karena saya banyak prihatin dengan salam orang Kristen ya. Kalau saya diundang orang Buddhis, salam kok gegap gempita, balas-balasnya. Kalau orang Kristen rasa-rasanya kasih salam ogah gitu ya. Jawabnya entah ogah, entah nggak tahu bagaimana jawabnya ya.
Sehingga seringkali shalom saudara-saudara. Ada shalom itu bukan salam, bukan ya. Shalom itu damai sejahtera. Jadi kalau saudara mau kasih kata shalom, yang sungguh-sungguh shalom adalah shalom Alahem, ya, shalom Alahem. Nah itu shalom orang Kristen ya. Artinya damai sejahtera bagi shalom Alahem. Jawabnya bagaimana? Bingung nggak ya? Jadi orang Kristen ya, kalau kita serius mau salam-salaman, shalom Alahem, shalom Alahem, ya kita kasih salam. Jawabnya ini. Wa Alahem, shalom. Ya, kalau saudara mau shalom-shaloman, akhir ini saudara ya, sebagai orang Kristen kita tidak tahu lagi. Shalom Alahem. Karena kata Ibrani itu serumpun dengan bahasa ya. Assalamualaikum, shalom Alahem. Sama saudara, jawabnya juga Waalaikumsalam wa Alahem shalom. Belum kalau saudara tanya lagi orang Kristen kalau kasih penutup gimana? Kalau orang Buddha, namo Buddhaya, jawabnya juga jelas. Hindu juga Om Santi 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 Om, ya, lalu dijawab juga sama gitu. Orang Islam juga dekat kita dari assalam menjadi wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baik ya, gitu ya, atau sudah gitu ya, dan kita pergi begitu saja ya. Padahal kalau kita lihat di dalam Alkitab, Tuhan beserta saudara, itu salam ya. Kalau sudah terpisah, Tuhan beserta saudara, nah, itu perpisahan dari orang-orang. Baik, sekarang saya ambil waktu oleh karena hanya untuk mengungkapkan keprihatinan ya, bahwa kita orang Kristen dalam sapa menyapa rasanya kering dibanding dengan agama-agama lain. Saya bersyukur bahwa kita mengadakan tukar mimbar, mungkin ini yang pertama kali tukar mimbar ya, dengan San Francisco sudah beberapa kali. Oleh karena kita bersyukur ada pendeta sudah di gereja di Indonesia, saudara bergereja tidak sendiri-sendiri. Oleh karena kita bersinode, sinode itu artinya kita berjalan bersama sinodos. Gereja tidak berdiri sendiri-sendiri, gereja bersinode, berjalan bersama-sama. Rame-rame saudara, itu adalah anugerah Tuhan bagi gereja. Ya, kita rame-rame ibadah bersama, retreat bersama, itulah harapan yang disampaikan salam dari Jemaat GKI San Jose kepada Jemaat GKI San Francisco, agar kita lebih banyak mengadakan kebersamaan ya, karena di Amerika ini gereja-gereja Indonesia banyak yang berjalan sendiri-sendiri, kita tidak memiliki sinode. Mungkin GKI juga sudah ada GKI di Los Angeles, GKI di sini, GKI di San Francisco, tetapi kita masih jalan sendiri-sendiri. Kita tidak tahu kapan kita bisa berjalan bersama-sama seperti gereja-gereja di Indonesia. Dan sudah tahu, kita bersyukur lama kita menunggu hujan untuk datang ya, dan hujan datang. Mengapa hujan menyenangkan? Karena turunnya rame, bukan ya? Nah, coba bayangkan kalau hujan itu turunnya satu-satu ya. Saya rasa sama sekali tidak menyenangkan ya. Kita juga nanti sebentar akan makan. Buat orang Indonesia juga makan, kalau belum makan nasi belum makan ya. Nah, kenapa makan nasi itu mengenyangkan dan bersama? Nah, karena disajikan rame. Ya, coba cuma satu piring dikasih satu nasi begitu ya. Rame-rame selalu lebih menyenangkan ya. Nah, kalau sudah dikasih gigi berjajar rapi-rapi begini ya, rame-rame berjajar bisa putih punya. Coba kalau kita diberikan gigi seperti Petro itu hanya satu gitu. Bukan rame-rame, rame-rame saudara selalu lebih meriah ya. Nah, itu harapan kita dari GKI San Jose. Mungkin kapan-kapan kita bisa rame-rame bersama-sama ya dalam kehidupan kita bergereja. Terus saya diberikan pesan untuk menyampaikan message yang utama dalam bahasa Inggrisnya, karena katanya ada juga yang tidak bisa memahami bahasa Indonesia. Today is the first of Advent, ya. And you know that Advent is season of hope and anticipation.
season of waiting the promise of Jesus' birth in Bethlehem, but not only that, the promise of His second coming at the end of time. So, today our lectionary or our Bible reading is not just for the birth of the baby Jesus, but we read a lot about His second coming. His second coming. Our Bible reading tells us that each of us will one day find ourselves standing before the Lord. He is coming with power and great glory to each and every one of us if we believe in Jesus Christ and we follow Him. He will welcome every one of us in our reading into His kingdom with grace and mercy and gather us around His table to the feast at the heavenly banquet with all the saints that have gone before us. Yeah, our reading is very great about the second coming of Jesus. It means that we are live in the process of the healing of the world. Still in the process, because we even Jesus already came. We still in the process because Advent means we still waiting for the great day that Jesus will come again. So our future is great. Even we have a lot of problems now, but our Bible reading us, all of us, not only see now and hear, but we see our future in the perspective of the second coming of Jesus Christ. So we live even many problems in our life, but we live in hope. We live in peace. We live in joy and thanksgiving because we have good for our future. Jesus is the one who executes justice and righteousness in the land. And our Bible reading also, Jesus is the one who saved us and allowed us to live with security, peace, joy, and thanksgiving. So even when times before very difficult, and it feels as if the world around us is crumbling, you see, the situation of the world is like worse. But all of us who live in Christ is in the ground of our hope, joy, and thanksgiving. Saudara, di minggu Advent pertama, mari kita lihat diri kita masing-masing. Sungguhkah kita sudah hidup di dalam pengharapan? Kita selalu memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita ini. Karena pengharapan itulah yang akan membuat hidup kita ini bersukacita dan bersyukur senantiasa. Kalau kita jujur seperti saya sampaikan kepada anak-anak saudara, hidup kita ini lebih banyak kita isi dengan mengeluh masalah dalam kehidupan kita. Kita hidup dalam dunia penuh dengan onak dan duri, bukan? Kita tidak luput dari masalah, godaan, ujian, dan pencobaan. Tak ada satupun kita, saya pendeta pun yang melayani Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Hidup saya tidak luput dari onak dan duri. Masalah, ada tantangan, ujian, pencobaan adalah bagian dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah bagaimana kita menghadapi semuanya itu. Dan lebih banyak kalau kita mau jujur, sebagaimana kita lihat di dalam Alkitab, kehidupan umat Allah, umat Israel sejak dahulu sampai dengan sekarang mengeluh, menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, memaki, mengumpat, kesal, jengkel, lebih banyak menguasai hati manusia. Advent pertama hari ini saudara mau mengajak
di sini kan kini kita diajak untuk mau melihat lebih jauh ke depan, selalu berpengharapan yang baik dalam kehidupan. Kita harus belajar bersyukur untuk hidup meskipun kita ada di dalam kepahitan. Tetap kita dapat lihat selalu harapan buat orang-orang yang percaya selalu ada di depan kita. Supaya kita tidak hidup dengan patah semangat dan tidak berpengharapan di dalam kehidupan kita ini. Saya mau cerita soal pasangan yang baru menikah, biasanya sering banyak kejutan. Suatu kali istri dari teman saya menghubungi saya dan dia marah dengan saya oleh karena tidak terbuka untuk menyampaikan keberadaan dari suaminya sebelum menikah. Jadi saudara, teman saya itu dulu waktu remaja karena naik motor ngebut begitu ya, kecelakaan dengan saya dan saya tidak apa-apa, tapi dia yang pegang sepeda motor ada pohon asem dan dia koma itu sampai 3 bulan dan koma giginya itu habis ya. Jadi giginya sudah habis. Masa dia biarin giginya ngomong ya? Dia pakai gigi ya, dan ketemu pacar. Apa dia bilang? Mau nikah dengan saya? Oh, gigi saya ya. Kan nggak mau ngaku ya. Jadi nggak mau ngaku dia. Sampai nikah, saya juga nggak mau ngasih tahu. Masa saya buka rahasia orang? Saya diamin aja, saudara ya. Tapi satu kali istrinya ini bilang, mami ingin ditemani, jadi saya mau tidur di rumah mami. Wah, suaminya sih, tapi inilah hari istimewa buat saya ya, bisa tidur tanpa dengan gigi palsu ya. Jadi istrinya pergi, dia ambil giginya, sikat giginya, taruh di dalam gelas tidur dia sudah. Nggak tahu istrinya ada yang ketinggalan. Tapi istrinya nggak mau bangunin suaminya ya, jadi pelan-pelan dia masuk pelan-pelan gitu. Begitu dia hidupkan lampu kamar mandi, dia lihat gigi meringis di dalam gelas. Dia teriak begitu, papi! Ya, suaminya juga kaget banget, langsung memeluk istrinya. Begitu istrinya lihat papinya teriak 2 kali. Ternyata tiba-tiba suaminya saya jadi kakek. Ya, banyak yang mau saya katakan saudara, seorang istri juga mengeluh. Pada waktu dia belum tidur bersama tentu nggak tahu gimana ini suaminya kalau tidur bersama, bukan ya? Dan baru tahu kalau sudah menikah. Lain di sini kadang-kadang kalau di sini orang belum menikah tidur bersama. Tapi buat orang Indonesia nggak baik, bukan ya? Kita baru tidur bersama kalau sudah menikah. Jadi baru tahu. Ternyata saudara setelah menikah malam pertama terkejut, tidur tuh marah, keras begitu ya. Sehari coba nggak bisa tidur, 2 hari seminggu. Akhirnya dia ya, biasanya ada Facebook ya, ada komunikasi sosial, dia tulis di blog internet begitu, mengeluh mengenai keadaan suaminya. Nah, biasa kemudian muncul komen juga ada, muncul komen ini, komen itu, ada yang kasih komen trik bagaimana caranya supaya tidur tidak mengorok, ya, ada yang memberi kasih gimana caranya tip supaya datang ke klinik di sini, ada juga yang kemudian memberikan tips. Kalau di Amerika sekarang tren membangun rumah 2 kamar utama ya, karena suami dan istri bukan pisah ranjang negatif, pisah ranjang supaya masing-masing bisa tidur ya, daripada yang sini ngorok nggak bisa tidur, bangun 2 kamar begitu ya. Tetapi akhirnya makin lama justru menjadi makin jadi olok-olokan buat suami ya. Daripada begitu lebih baik tidur dengan babi, ada juga yang begitu ya. Lalu menjadi olok-olokan buat suami begitu.
berubah. Sampai kemudian satu kali ada seorang yang menulis, mendengkur adalah musik yang paling indah. Mendengkur adalah musik yang paling indah. Kalau tidak percaya, tanya pada para janda, tanya para janda ya. Lebih baik mereka tidur dengan istri daripada ditinggal. Sejak itu tidak ada lagi olok-olokan buat suami. Seorang istri saudara pernah bercerita mengenai kondisi dari suaminya yang sakit parah. Setiap kali dia, mas, apakah suaminya masih hidup atau tidak, ya, karena kondisinya memang sangat kritis. Dan itu sebabnya dengkuran yang biasanya menjengkelkan, dan maaf, suara gas untuk saudara yang biasanya menjengkelkan buat istri kalau mendengar puji Tuhan, tandanya bahwa suaminya masih ya. Kalau nggak dengar suaminya ngorok, saudara, dia sudah khawatir dekati suaminya masih nafas atau tidak. Kalau dengar wah puji Tuhan, berarti masih hidup, saudara ya. Begitu istri saya waktu melahirkan anak yang terakhir, saudara, kemudian mau disteril. Saya tanya dokter, kamu steril setengah jam sudah selesai, gitu ya. Tapi saya tunggu 1 jam nggak keluar, saudara, 2 jam nggak keluar, 3 jam baru digledek keluar, saudara. Saya tanya, oh ada pendarahan, gitu. Jadi operasi kecil jadi operasi besar, ya. Dan saya khawatir dengan kondisi istri saya, dan dokter bilang tidak boleh diberi apa-apa sampai dengan istri saya buang gas. Kalau sudah buang gas baru boleh dikasih. Dan saya tiap hari hanya tiap waktu nunggu itu kapan ini suara gasnya ya. Dan begitu sungguh-sungguh keluar, gitu. Yang keluar dari mulut saya, puji Tuhan, saudara ya. Dan istri yang akhirnya ditinggal mati oleh suaminya ini, kemudian setiap malam dia merindukan dengkuran dari suaminya, dan bahkan juga suara ya, gas daripada suaminya. Dan dia memberikan nasihat, saudara, apapun kadang-kadang menjengkelkan dalam kehidupan kita, mari kita ingat bersyukur untuk keberadaan dari suaminya, bahwa dia masih ada di kita. Apalagi saudara, kalau saudara dapat baca di dalam studi dari hasil University of Exeter di Inggris, dikatakan bahwa ternyata kalau kentut itu obat yang sangat mujarab, saudara ya. Karena berbagai penyakit termasuk kanker, jantung, artistis, bahkan demensia dan pikun, saudara ya. Katanya dengan bau gas dan kentut itu ya, bisa membuat kita ini sehat. Ya, jadi saudara, meskipun kadang-kadang hal yang menjengkelkan, kita bisa bersyukur ya di dalam kehidupan kita. Mengeluh, saudara, bukan hal asing bagi umat Allah. Kita dapat lihat di dalam Alkitab, bahwa sebagai umat Allah, Allah memanggil kita untuk selalu bersyukur selalu di dalam kehidupan kita ini. Selalu dalam kehidupan kita ini berpengharapan dalam kehidupan ini. Oleh karena kita memiliki Allah dalam perjalanan bangsa Israel menuju kepada Kanaan, meskipun Kanaan belum dijejak, mereka masih berjalan di padang gurun, tetapi mereka harus berpengharapan bahwa perjalanan hidup mereka akan dibawa ke tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi kita baca di dalam Alkitab, yang keluar dari mulut orang Israel lebih banyak kerutu, omelan, sampai dikatakan rusak. Bangsa ini bangsa yang tegar. Ya, saudara, mereka mengeluh kalau saya baca di dalam Alkitab, oleh karena mereka tidak menjumpai daging, mereka tidak menjumpai ikan, timun, semangka, bawang prei. Padahal Tuhan menurunkan
mana surgawi. Setiap hari mana surgawi itu disebut sebagai roti malaikat. Kalau sudah dapat lihat di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa Allah memerintahkan awan di atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana, gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat, tetapi mereka tidak bersyukur untuk roti malaikat. Mereka justru mengeluh oleh karena timun, semangka, dan sebagainya. Bersungut-sungut itu warna daripada umat Allah. Saudara, hari ini Advent kita mau diingatkan lebih banyak mana dalam hidup kita ini. Pada waktu kita menantikan second coming of Jesus, apakah lebih banyak kerutu dalam kehidupan kita ini, atau kita lebih banyak mengucap syukur karena Yesus sudah datang dan memulai satu proses dalam kehidupan kita ini penuh dengan pengharapan. Perjalanan hidup kita tidak menuju ke sesuatu yang suram. Kita semua sedang berjalan seperti bangsa Israel, akan dibawa ke negeri yang penuh dengan susu dan madu di dalam kehidupan kita ini. Orang yang mengeluh dalam kehidupan ini dan bersungut-sungut adalah orang yang dikatakan bodoh. Oleh karena dalam matematika rohani, saya boleh hebat dalam matematika dunia ini, tetapi orang yang sering kali hanya mengeluh dan bersungut-sungut dikatakan dalam firman Tuhan ini bodoh, oleh karena tidak mampu untuk menghitung berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya lagu diciptakan untuk orang-orang yang bodoh seperti mereka, pandai dalam matematika, pandai menghitung uang, tetapi bodoh di dalam menghitung berkat-berkat Tuhan. Hitunglah berkatmu satu per satu dalam kehidupan kita ini, supaya hidup kita ini tidak lebih banyak diisi dengan kerutu, omelan dalam kehidupan kita ini. Saudara, dapat lihat dalam kehidupan ini bunga mawar indah tidak? Indah tidak? Tetapi buat lagu bangsa Indonesia, bunga mawar itu menimbulkan air mata, bukan? Mawar berduri, ya. Mengapa mawar yang indah menjadi tangisan? Yang dilihat apa? Durinya, bukan? Sehingga mawar yang indah menjadi tangis. Orang yang mengeluh melihat bunga mawar yang dilihat apa? Durinya, saudara. Dan dia buta dan bodoh untuk melihat bahwa mawar itu ada bunganya yang harus disyukuri. Orang yang bersyukur tidak melihat mawar, bukan melihat durinya, dia melihat bunganya. Dan dapat lihat lebih banyak mana dalam hidup saudara, dalam melihat suami saudara, dalam melihat istri saudara, saudara melihat durinya atau saudara melihat bunganya. Lebih banyak mana saudara dalam hidup ini bersungut-sungut dan mengeluh dalam kehidupan kita ini. Kalau dulu saya kecil, saya pergi senang sekali mencari cicak. Ya, kalau di Indonesia itu dengan membawa ya mencari cicak. Ya, karena dan saya senang pergi ke gereja karena gedung gereja itu tinggi dan banyak cicaknya, saudara ya. Kalau di sini banyak cicak tidak? Dan kita susah cari cicak ya. Tetapi kalau rasa-rasanya saya ini pernah jadi tim parentual waktu di sinode di Indonesia. Tim parentual itu biasanya yang banyak mendampingi para pendeta. Ya, dan kalau ada masalah dalam kehidupan gereja dengan majelisnya dan begitu. Rasa-rasanya sampai di Amerika pun di gereja pun penuh dengan cicak. Ada nggak jelas-jelas? Ya. Musiknya, worship leader, ya, khotbahnya kurang, ya, sampai pendeta pun juga banyak dicacak, saudara. Ya, pendeta diutus oleh Tuhan, kalau pendetanya muda, kurang pengalaman, ya, masih bawah. Kalau rambutnya sudah berubah tua, dipensiun saja. Kalau khotbah sambil membaca membosankan. Kalau khotbahnya luar kepala, pendeta tidak persiapan. Asal bunyi kayak apa kalau di Indonesia itu obat nyamuk.
ilustrasi, contoh-contoh. Tidak alkitabiah. Kalau khotbahnya penuh dengan contoh-contoh, ilustrasi, gereja pun rasa-rasanya penuh dengan saya kantor pendeta S1, saudara. Khotbahnya ada, gitu kan. Dikasih pendeta PhD, wah S3, saudara. Dengar khotbah, wah terlalu tinggi. Senang mana saya kasih pendeta, wah kalau kata pembaharuan, mari kita ganti ini, pendeta semena-mena, gitu ya. Tapi kalau pendeta diem saja di rapat, ya saya juga pendeta bebek, boneka, gitu ya. Bukan gitu, saudara. Jadi pendeta pun itu penuh dengan cacak, saudara-saudara, dari jemaatnya ya. Kalau kita ini gagal untuk menyenangkan semua hati jemaat, pendeta menyakiti hati. Ya. Tapi kalau dia mencoba menyenangkan hati semua orang, apa kata saya? Pendeta penjilat, tidak punya pendirian. Tapi kalau punya pendirian, menyakiti hati orang. Repot, saudara ya. Kalau terus terang kebenaran, pendeta menyinggung perasaan. Ya. Kalau tidak mau bicara kebenaran, pengecut. Saya senang khotbah panjang atau pendek, saudara. Kalau khotbahnya panjang juga, wah, gitu ya. Tapi saya pernah di gereja, saya dari Kudus. Suatu kali salah seorang pendeta dari pos dipanggil untuk berkhotbah. Khotbahnya hanya 3 menit, saudara. Wah, kayak ekspres, saudara ya. Dan ternyata ketika ditanya, kenapa khotbahnya 3 menit? Catatannya hilang. Jadi nggak bisa melanjutkan, ya, saudara. Nah kalau pendeta saja begitu, apalagi di rumah, saudara-saudara ya, apalagi di kantor, diberi masa kasihan, gitu ya, kemanisan, tidak dimasai, punya rumah kurang 2, kenapa kamarnya cuma 1? Ya, nggak punya rumah. Kapan di Amerika udah kerja puluhan tahun nggak punya rumah juga, saudara. God tell us in Thessalonians chapter 5 verse 18, no matter what happens, always be thankful, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. If you really belong to Christ Jesus, Peter said, kita harus selalu mengucap syukur. This means thanking God in all circumstances. Saya harap ini di garis bawah ya. The Bible not say that for all circumstances, no, yeah. But the Bible say in, you know the difference for with in, yeah. So the Bible not say for all circumstances, no, but the Bible say in all circumstances, yeah. Not for everything that happens. It's mean that when something bad happens, we should thank God for being there, that He being there, because Emmanuel, Allah beserta dengan kita, with us through these bad times, and this help us to remember that God is in control and still love us. It's made in. Yeah? So we do not have to thank God for bad events. Maybe if our relative died, this for example, it's okay if we cry, we sad about it. But some of
the things you do not like might actually be good for you. This the Bible says like that. Yeah? Sometimes God has a plan that you cannot see. If you trust in God's goodness, you will be able to thank Him in all things. Advent pertama, saudara, mengajak saudara dalam bacaan Alkitab hari ini untuk mengadakan cek kesehatan saudara. Kalau saudara mau cek kesehatan saudara, saya tidak maksudkan cek kesehatan fisik saudara. Kalau saudara cek fisik saudara, saudara pergi ke rumah saya, dan saudara cepat untuk check up kesehatan. Kolesterol saudara, saudara sehat, saudara tidak sehat. Nah, saya tanya saudara, kalau saudara mau tanya, saya ini, rohani saya ini sehat tidak? Ibu ini rohaninya sehat tidak? Gimana caranya? Atau para majelis di sini rohaninya sehat tidak? Dari mana saudara tahu untuk cek kesehatan? Ada yang bilang, datang Pak Pendeta kan seperti dokter bisa tahu ini sehat atau tidak. Kalau saya datang ke saya pun, saya juga nggak tahu ya, saudara itu sehat rohani atau tidak. Oleh karena ada banyak di dalam Alkitab orang-orang yang dikatakan, wah ini dipuji-puji oleh malaikat di surga, ahli-ahli Taurat, anggota mahkamah agama, yang dipuji, yang kudus. Ternyata sudah disebut kami ini serigala berbulu. Ya. Jadi orang yang kelihatannya suci ternyata jadi sukar untuk check up rohani. Tetapi ada satu yang mengatakan dengan sangat jelas kepada kita, check up kesehatan yang paling jelas adalah bersyukur. Nah, lihat hidup saudara ya. Apakah kerohanian saudara itu sehat atau tidak? Saudara hanya cukup satu hal. Kalau hidup saudara bersukacita dan bersyukur, saudara sehat secara roh. Karena bersukacita dan bersyukur itu adalah buah yang muncul dari kondisi rohani yang tidak sehat, tidak akan mengeluarkan hal itu. Maka saudara, bagaimana kita dapat hidup bersyukur di dalam kehidupan kita ini? Saya mengakhiri dengan saya perhatikan 3 hal ini menjadi sangat penting. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh bisa menghargai sesuatu yang dihargai itu akan disyukuri. Ya. Kalau saudara tidak menghargai sesuatu, saya tidak akan mensyukuri ya, dalam kehidupan ini. Menghargai semua yang kita syukuri, kita hargai. Tidak bersyukur berarti kita krisis penghargaan. Berarti kita krisis penghargaan terhadap Allah yang menyelamatkan kita, yang memberkati kita. Kita tidak dapat bersyukur, itu berarti kita mengalami krisis untuk menghargai Allah dalam kehidupan kita ini. Dimanapun saudara tidak dapat bersyukur untuk ibu saudara, untuk ayah saudara mengalami krisis penghargaan kepadanya. Hanya orang-orang yang bisa menghargai orang itu akan mensyukuri. Kalau saudara tidak menghargai rumah saudara, saudara tidak akan bersyukur untuk rumah saudara. Kalau saudara tidak menghargai pakaian, saudara tidak akan bersyukur dengan pakaian. Dan semua yang kita hargai, itulah yang akan kita syukuri. Orang yang tidak bersyukur, orang yang mengalami krisis penghargaan dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, perhatikan, syukur selalu keluar dari menghormati. Menghormati semua yang kita syukuri, kita hormati. Dia katakan, saya katakan kepada anak, honor your parents. Kalau kita ini tidak bisa bersyukur, berarti kita ini krisis penghormatan. Ya, kalau dalam hidup ini saudara kurang untuk menghormati, kadang-kadang saudara, mengapa kita tidak menghormati? Kurang menghormati, kurang menghargai. Biasanya kita membanding-bandingkan. Ya, kalau sudah punya suami, kalau saudara ketemu dengan laki-laki lain dan saudara mulai banding-bandingkan, nah saudara hati-hati ya, hati-hati saudara ya. Saudara sudah mulai membanding-bandingkan. Saudara datang ke gereja ini, kalau saudara banding-bandingkan dengan suami saya itu, Pi, cuma lihat tetangga itu, Pi, TV-nya
masih cebok terus, kapan gantinya Pi? Jadi seperti itu. Gitu ya. Dilatih Pi, pasang antena sendiri. Kapan Papi mau pasang sendiri? Dan suami kalau dibanding-bandingkan itu sakit hatinya. Tapi hanya baca Quran, tapi hatinya sakit. Ya. Tapi satu kali dengar tetangganya yang dibanding-bandingkan itu ternyata punya istri simpanan, saudara. Akhirnya dia, ya saya mau seperti dia ya. Saudara, yang ketiga yang menjadi syarat, orang yang bersyukur adalah orang yang berpengharapan. Orang yang tidak berpengharapan sukar untuk berpengharapan itu. Meskipun saat ini saya punya pohon ini kurang baik, tapi saya rawat karena saya berpengharapan pada waktunya pasti akan baik. Bersama dengan Tuhan kita selalu berpengharapan. Seburuk apapun dalam kehidupan kita ini, Tuhan katakan tidak pernah kita akan berada di lembah kita akan diajak berjalan melewati lembah kekelaman dan akan masuk kembali kepada yang hijau dan air yang tenang, bersama dengan gembala. Berpengharapan dalam kehidupan, dalam situasi apapun. Orang yang berpengharapan adalah orang yang bersyukur. Kalau saudara tidak punya pengharapan dan tidak punya pengharapan untuk anak saudara bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mau menjadi lebih baik. Saudara hanya akan mengeluh setiap hari. Tidak punya pengharapan untuk suami saudara, dan tidak punya pengharapan untuk istri saudara, dan tidak punya pengharapan untuk pendeta saudara, dan tidak punya pengharapan untuk gereja ini. Pengharapan itu hilang, saudara pun akan krisis hidup ini. Yang keluar hidup ini hanya keluh kesah, omelan, gerutu, dan sungut-sungut di dalam kehidupan kita ini. Gratitude, honor God. Anytime you thanks anyone, you honor them. Yeah? And anytime you thanks, this means that you honor them. You need to learn to thank God, not just what He does, but who He is. So you, not what He does, not only what He does, but who He is. So you can pray, God, I thank you that you are smarter than me. I thank you that your wisdom is greater than me. I thank you. You know what will make me, you will make me more than I do. I thank you that you are consistent when I'm not consistent. I thank you for your love. I thank you for your mercy. So if you honor God, not only what He does, but who He is, your heart will fill with thanksgiving in your life. That's thanking God for who He is, and it's honor Him to have this kind of attitude of thanks. This make your life full with thanksgiving. Yeah. Give thanks. It's honor God. Mari kita masuki apa yang pertama. Berpengharapan, bersuka cita, dan bersyukur.